Waalaikumsalam Pak Kaji Soleh, Pat Trans. Oke, salam dulu seperti biasa opening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di live IG Mas Wahid yang jarang-jarang kita lakukan. Seingatnya, sesempatnya, mohon maaf. Lagi sok sibuk. Senyum saya, oke. Nah, udah ya. Ini apa nih? Jawab pertanyaan dulu apa menyampaikan tema kita? Tema pesona jaya 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 katanya. Sudah ya, di sini sudah isaan, sudah selesai. Ini kan 19.26. Isak di sini tuh 19.07 kalau saya nggak salah. Halo Mas Kasol, kok tumben iso nonton live? Teman-teman tema oke nanti di fallback. Teman-teman tema live live malam ini adalah tentang pengalaman usaha transportasi. Harapannya dari pengalaman yang saya lalui, teman-teman bisa bertanya dan sebisa mungkin saya akan jawab dengan semampunya. Saya SMA itu ketika ditinggal bapak meninggal, kebetulan saya SMA semester 1 itu ditinggal bapak meninggal. Saya langsung berpikir ini apa gitu. Warisan satu-satunya adalah sepeda motor Krypton tahun 97 dan saya harus fight untuk menghidupi dua adik. Dan awas ya kulev ya, awas nggak pakai kerudung nggak tuh. Nah saya harus menghidupi dua adik dan satu ibu yang kebetulan memang ibu saya tidak bekerja waktu itu. Akhirnya kan tukang ojek, tukang parkir saya pernah dari SD, malah SD sampai SMP itu saya tukang parkir, SMA juga tukang parkir. Maksudku kalau jadi tukang ojek udah umum gitu, cuma nongkrong di pos pos parkir gitu. Apa ya namanya, pos parkir itu apa sih, pangkalan ojek itu umum. Akhirnya saya membuat diferensiasi, saya branding diri saya tukang parkir khusus luar kota. Waktu itu angkutan umum tidak sebanyak sekarang, saya kasih tarif spesial. PP itu cuma segini gitu, yang pasti nggak terlalu mahal tapi punya jaminan timing, apa ya, timetable yang bisa PP gitu. Kebutuhan orang kan beda-beda. Waktu itu laris banget saya setiap pulang sekolah bahkan, atau kalau libur gitu atau bolos gitu, banyak ya. Sampai itu kuliah mungkin di UNES waktu itu tidak banyak ya, atau belum ada bahkan. Dan kami salah satu rental mobil angkatan pertama di UNES, belum banyak saingan. Dulu Panther aja masih laku gitu. Akhirnya bisa dikatakan kami pertama gitu membuka rental mobil di UNES. Sampai sekarang sekitar berapa ya, kita kuliah tuh kan 2000, aku kuliah kan 2006 ya Mas, 2006 sampai sekarang gitu baru punya usaha yang dikenal oleh publik karena kebetulan saya sudah menjadi uh, seseorang yang ada di Google duluan gitu. Nah, eh oh ya, Rias Wisuda juga yang pertama yang kita jual secara online. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kita santai aja, sifatnya diskusi. Ada pertanyaan saya jawab, kalau saya ada pertanyaan saya akan minta jawaban dari teman-teman. Naufal Lutfi, halo. Hai Esis dadi dol ora? Mas nanti direkod share di postingan insya Allah. Berproses itu butuh waktu, pastinya iya, sangat lama proses saya. Kalau di ini kan SMA saya itu kan sekitar 2002 ya masuk ya, atau 2003 saya lupa. Katakan 2002, itu berarti sudah 20 tahun saya berproses menjadi pengusaha transportasi, walaupun itu cuma tukang ojek gitu kan. Tapi tukang ojek yang saya juga heran, SMA dulu kok bisa nge-branding diri saya punya. Saya nggak tahu apa itu diferensiasi, cuma saya berpikirnya kalau saya ikut-ikutan mangkal, mungkin saya hanya akan bawa pulang uang 9.000, 10.000 yang akan habis hari ini dan besok gitu. Tapi kalau saya punya diferensiasi, katakan ke Blora PP 100.000, saya masih ada sisa sekitar 40, atau yang penting lebih banyak dari ketika saya hanya mangkal, itu aja sih. Jadi
Saya belum tahu apa itu diferensiasi atau pembeda, saya belum tahu bagaimana membranding diri. Tapi waktu itu kalau kita sadari kegiatan itu sudah termasuk membranding diri gitu. Dekat sama UNES garasi pernah betul. Sharing dong mas, gimana mas kok dari usaha yang kecil mas Wahid dulu kok sekarang berkembangnya cepat sekali mas. Coba dong mas berbagi pengalamannya dari finansial, dari manajemen, mengolah semuanya. Teman-teman, tidak ada yang cepat ya. Kami masuk dunia YouTube memang 2012, tapi di 2012 itu kami sudah punya usaha, yaitu rental kamera atau rental kamera dan rental handycam. Punya Rias Wisuda juga, ada riaswisuda.com ya kalau nggak salah ya. Apa ya, riaswisuda.com yang memang kita jual secara online gitu kan. Jadi nggak instan, nggak cepat. Kalian melihat sekarang pesona cepat, 2 tahun sudah begitu. Karena saya menjual banyak gitu, menjual kalian kan tidak tahu apa pengorbanan saya di balik pesona ya kan. Mobil yang saya cintai jual semua, nggak ada yang tersisa. Yang tersisa ibarat kata mobil saya sekarang itu cuma kuda itu gitu. Kalau saya sekarang naik Alphard, kalau saya sekarang naik mobil listrik, Alphard sudah pasti itu sewa ya. Kemudian mobil listrik itu belum tentu jadi milik saya gitu kan. Jadi kenapa sewa? Karena saya butuh Alphard gitu kan. Tapi saya nggak punya duit untuk daripada itu tak jual, mendingan itu tak jual ke rental, saya menyewa 3 bulan gitu. Kenapa sewa? Alasannya seperti itu. Kita jawab pelan-pelan ya. Untuk financial management saya tidak punya ilmu khusus, saya hanya otak-atik gadok berdua sama istri, dan kuncinya adalah menghemat. Teman-teman, mana sih brand yang saya pakai yang mahal? Itu kan nggak ada. Kalau speaker jelas di atas kalian lihat speaker itu hanya untuk hiburan dan itu pun tidak terlalu mahal gitu kan. Kaos ini sponsor dari Wind Garage itu punyanya Brandkey. Topi ini sponsor dari istri. Ya ini agak yang menurutku mahal ini nih, tapi ini enak dipakai. Jadi nggak ada ilmunya finansial. Yang penting sobat telaten bakal tekan gitu aja lah. Telaten pelan-pelan. Ilmu itu yang saya pahami dari bapak saya dulu. Untuk lamaran atau lowongan kerja dalam bentuk apapun, saya sampaikan teman-teman, saya tidak mengambil dari orang yang tidak atau belum saya kenal, setidaknya untuk saat ini, karena di sekitar saya masih banyak orang yang belum bekerja dengan maksimal gitu, termasuk kru bis, kru hunter, editor, semuanya saya ambil dari orang terdekat dulu. Bukan orang terdekat artinya KKN ya, bukan, tapi orang-orang di sekitar saya, tetangga-tetangga saya dulu. Kalau di kompleks sudah diambil semua, saya akan keluar ke kelurahan sudah dipastikan nggak ada yang butuh pekerjaan lagi, saya akan keluar ke Gunung Pati gitu, ke kecamatan. Kenapa saya berpikir demikian? Karena yang paling penting memilih tim adalah saya harus percaya sama dia. Supaya saya harus percaya sama dia, saya harus tahu rumahnya, saya harus tahu latar belakang keluarganya. Setidaknya itu adalah teman dari teman saya gitu-gitu, supaya kalau ada apa-apa dia yang jamin. Sama yang kedua, saya belum pernah kerja tim saya rumahnya jauh, itu belum pernah, karena saya orangnya cepat, sat dadaan. Jadi itu jawaban dari saya tidak menerima atau belum menerima lamaran dari yang bukan circle saya. Mas lagi mood kah? Enggak, saya hanya teringat bahwa IG ini harus tetap saya hidupi gitu kan, saya aktifkan. Maka sekarang sebisanya entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali, setidaknya harus ada live supaya aktif komunikasi saya dua arah antara saya dengan para circle saya di Instagram gitu. Setidaknya saya tidak pernah menyebut follower karena saya tidak pantas untuk diikuti, saya tidak pantas menjadi panutan, sehingga kita anggap kita ini circle lah, satu, hubungannya dua arah. Makasih. Ada yang minta nyariin Pisho Motoba nggak mas? Ada dong, banyak. YouTube sudah ada di YouTube. Pasang basuri teman-teman, ini yang tanya kayak gini, aku yakin umurnya sih SMA awalnya. Manfaat basuri itu apa sih gitu kan? Nggak ada. Basuri yang telakson itu loh, panjang itu loh, mengular ada nadanya itu loh. Nah kayak gitulah. Itu apa manfaatnya? Untuk branding malah jelek. Alay norak, mohon maaf yang sekarang pasang ya. Saya setidaknya
Ini kenapa alasan saya tidak pasang itu tak sebutkan. Daripada buat basuri mending buat beli pelet aluminium kayak gitu, mengkilap, ketahuan bisnya bagus gitu kan. Ya beda 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 cara untuk mengungkapkan kesukaan gitu aja. Gimana cara Mas Wade ngilangin stres? Gimana mah kalau aku ngilangin stres? Nonton film penat. Saya mengaku saya tidak pernah stres. Setidaknya kalau otak saya udah penuh, escape-nya ya kalau nggak terabas ngetrail itu ya saya nonton film. Nonton film pun tidak harus di bioskop. Makanya saya beli speaker ini sama TV yang smart TV. Android TV Android itu Sony dan speakernya DBQ ini lumayan ya, ada 5 speaker di situ tuh, sama amplinya Onkyo, dia bisa mendukung Dolby Atmos 5.1. Pengen usaha bidang transfer juga Mas, silakan angkat aku jadi timu di PMI. Tadi sudah saya jelaskan alasan saya tidak merekrut. Kangen Raden Ayu Setio Rini Indah. Oh Indah Ungaran ya dah, apa kabar dah? Diskusi perihal perbisan tentang apa dulu nih? Kalau memang penting silahkan DM. Ada rencana tambah JP3 nggak Pak Bos? Kurang tahu nih. Tergantung nanti ya, tergantung punya rezeki apa enggak. Tergantung ada rezeki lebih apa enggak. Modal awal sudah saya sebutkan tadi, saya jual mobil. Tantangan awal mendirikan sebuah usaha transportasi modal, udah pasti itu modal. Proses awal ya perlu menunda kesenangan itu penting untuk melangkah. Betul. Saya sudah pernah sharing tentang menunda kesenangan di YouTube, kalau nggak salah ada, silakan dicari. Pak Wahid, assalamualaikum, salam kenal dari Blitar Jepara bukan nih? Mas jaluk sangu besok mes studi tour lah, emang kamu itu anakku apa? Bagaimana cara membagi waktu antara ngurus bisnis dengan keluarga dan anak-anaknya tak ajak kemana-mana, sama istri juga. Pernah Dida itu ngomong, ayah lebih sayang bisnya gitu daripada kita. Iya Dit. Jadi dia tak ajak ke garasi, aku ngurusi bis, dia di dalam mobil, manggil aku nggak dengar karena keberisikan suara mesin gitu. Meyakinkan orang tua Mas untuk memulai usaha, karena mindset orang tua jadi pegawai lebih enak. Saya udah pernah sharing ini kalau saya tidak salah. Ketika disuruh daftar PNS, saya nyamar daftar tapi sebenarnya tidak daftar. Kenapa tidak daftar? Ya takut keterima gitu kan. Sama yang kedua, saya tinggal buktikan aja bahwa usaha itu bisa gitu. Ternyata bisa, alhamdulillah. Keluh kesah apa ya? Nggak ada keluh kesah, semuanya enak. Bocoran unit terbaru, nggak ada unit terbaru teman-teman. Kemarin nggak ada niatan pesona dibuat channel sendiri, nggak. Nanti kalau pesona dibuat channel sendiri, channel Mas Wed semakin nggak ada isinya dong. Ya nggak, bener nggak? Minta tips untuk memulai usaha rental. Cuma satu tipsnya, pastikan beli mobilnya cash. Satu dulu cukup. Nanti seminggu berangkat sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, nanti makin banyak gitu. Jadi apakah dulu akan menyangka akan seperti ini? Saya sudah sering bilang, segala sesuatunya saya prepare dengan baik, maka ketika kesempatan itu datang saya sudah siap gitu teman-teman. Kalau masa pakai bis sudah habis tapi bisnya masih bagus. Oh, masa pakai bis kalau wisata tuh 15 tahun apa ya? Kalau akap 25 tahun. Mestinya 15 tahun bis itu udah jelek. Nggak mungkin masih bagus. Gak ada niatan nambah jet bus, belum tahu. Proses awal mempersiapkan rental mobil tadi sudah saya sebutkan. Modal, udah itu doang. Kalau modalnya cash, kamu santai ngoperasiinnya. Ngoperasinya santai, berangkat seminggu 2 kali itu enggak apa-apa. Karena cash gitu kan.
Kemudian maka paling penting modal, jangan terburu harus utang. Kalau utang resiko jadi makin tinggi. Kenapa? Harus target angsuran per bulan. Nanti kita instingnya ketutup, kayak ini orang bayar nggak ya gitu. Kecuali kalau bis kan masih bisa karena plus drivernya. Itulah kenapa banyak mobil rental yang dilarikan, karena spekulasi banget gitu. Saya pernah dulu, aku mobil orang kan udah tak sebutkan tadi. Buka cabang Ngawi yuk mas, aku alumni UNES juga mas, kok saya Patemon deketmu juga. Cabang apa dulu nih? Kalau bis kayaknya nggak nyerang Ngawi deh, nyerangnya ke barat nanti gitu. Kalau mau buka cabang ke barat dulu, karena masa itu lebih banyak di sana kelihatannya. Kalau Ngawi mungkin sudah ambil dari unit Jawa Timur biasanya. Nah ini, kalau usaha rental dengan sebagian modal hutang, apakah bisa untuk menutupi operasional mobil sama biaya bulanan? Banyak yang bisa gitu, tapi memang terlihat mumet. Karena tergantung DP-nya ding. Kalau DP-nya tinggi ya enggak sebenarnya. Yang mumet adalah DP-nya rendah, kita paksa ambil unit, dan akhirnya kalau rintisan ya, kalau kita ngomong rintisan, tapi kalau sudah lancar mah enggak. Kalau rintisan kan kita belum punya klien, belum punya langganan. Nah, itu yang susah. Udah kita nyari, nanti orang yang datang adalah orang-orang yang ini loh, yang memang niat niat bawa kabur. Itu kan kita nggak bisa nyeleksi. Apalagi kalau rental yang bagus, kalau teman saya tuh kakak, hmm, KTP, kemudian disurvei rumahnya gitu-gitu. Jadi syaratnya memang susah. Sama ninggal motor sama STNK di rentalnya, jadi gitu. Kenapa kok nggak ambil Adi Putra mas? Ya karena belum ada duitnya gitu aja. Mas, dari kamera kok bisa ke otomotif itu gimana? Itu sudah pernah tak ceritakan kayak ya. Jadi dulu kan ceritanya, saya punya rental kamera. Kadang kamera kalau nganggur kan bingung mau buat apa. Musimnya YouTube tuh belum musim deng. Ada orang yang nyeritain YouTube sekarang bisa untuk kerja. Saya iseng-iseng buat konten apapun saya bikin waktu itu, apapun. Sampai suatu ketika saya dapat teguran dari apa namanya, dari YouTube, bahwa intinya kita harus menampakkan wajah dan suara. Maka saya masih kerja di travel, tugas saya adalah untuk ngajari orang-orang nyetir. Saya syuting gitu loh, saya taruh dashboard kiri sambil saya ngajari manual. Udah, terus manual udah, matic udah, jadi dari situ langkah ke otomotif. Jangan dihapus mas live-nya. Oke mas Wahid, Innova Solar tahun, saya nggak menjawab pertanyaan tentang harga mobil ya, karena sekarang informasi tersebut bisa didapatkan di Facebook, di marketplace. Searching aja Innova Solar 2012, nanti keluar semua harganya tuh. Mas, kabar terkini tentang Towing Pesona. Towing Pesona sudah dijual, ini udah lama ini. Untuk Towing Pesona itu untuk bayar kosong berapa teman? 01 kalau nggak salah. Udah tak jual lama itu. Belum jadi udah tak jual. Mumet. Hadir mas, tadi lihat armadamu di Amanah Karanganyar. Iya. Auto Gaya dah laku sudah. Auto Gaya juga bangunannya tak jual. Jadi tak jual semua ke bis. Ini cara membagi waktu antara bisnis dengan keluarga dan anak tadi udah tak jelasin. Top ini apa merek mas? Top ini merek North Face. Beli di mall. Jarang saya beli di mall. Ini dibeli istri. Karena dari 2 kali kan aku mampir ke North Face tak pegang-pegang. Cuma mahal, akhirnya yang ketiga tuh dibeliin sama dia. Awal mula out of the box yakin jadi YouTuber boleh tampil depan kamera mas? Ya karena kepepet, butuh duit. Ilmu bertahan bisnisnya dari gempuran kompetitor. Sebenarnya nggak ada ilmunya teman-teman. Asal kita belinya cash, insya Allah tuh
itu kita lebih stabil kalau kita belinya cash. Insya Allah ya, ini kita ngomong insya Allah nih. Karena begitu ada tantangan apapun, kok nggak ada setoran misalnya, kepepet sebulan nggak ada setoran, itu masih aman, nggak dilelang itu. 2 bulan masih aman, 3 bulan masih aman. Paling mumet gitu aja, mikirin kru yang nganggur gitu aja. Ada rencana Pak Suna buat jalan trayek nggak Mas? Setidaknya biarkan unit sampai mungkin 100 bis dulu kali ya, baru main ke akap. Karena wisata harus dikuatin dulu. Mas Wahid, saya juga berada di dunia transport. Satu yang saya rasakan, Mas emang kudu punya passion di kendaraan dulu, betul. Soalnya itu dengan modal yang besar dan balik modal 3 tahun up. Oh, tak kira tanya itu ya, tak baca. Ya itu, passion itu nomor satu. Karena dengan passion kita bisa bayangin mobil kita akan minta dong, akan dibikin seperti apa. Setidaknya itu. Kayak saya punya, ya udahlah, mobilnya cukup warna putih aja supaya simple, supaya bisa masuk di kalangan apapun. Cuma aksesorisnya dibikin yang modern gitu kan, kayak premium sound gitu gitulah, karpet yang bagus, jok saya nggak alay loh, jok saya cuma hitam, ada seleret oranye dengan motif Tugu Muda Semarang gitu, jok saya itu. Tapi kan cakep, manis, belakang dalam relatif hitam semua, sporty, terinspirasi dari Mercy yang tak jual gitu ceritanya. Akun IG official Redsi 011 Reel itu yang megang siapa toh? Dari tadi tak lihat tuh tanya ada rencana tambah di Putrong, Mas gitu. Nah, kalau kamu pegang akun official Redsi 011 berarti kan kamu orang dalam. Kenapa tidak tanya seperti itu, cuy? Siapa itu yang pegang? Saya tak jawab kenapa nggak panggil ambil Adi Putro ya. Nanti kalau ada rezekinya ambil. Saat ini belum ada duitnya. Bocoran unit baru tahun depan, belum dapat sasis, yang belum dibayar. Belum ada duit untuk saat ini. Prediksi berapa tahun lagi kan siap untuk buka jalur akap, nggak tahu ya, belum bisa ngomong sekarang. Kalau wisata udah 100 saja kita main akap nanti kuat, pondasi ini kuat. Mas buat vlog waktu trip pesona lagi full seharian, saya pengen magang berikutnya itu saya jadi supir pesona gitu. Pernah sih tak bikin, cuma sekarang full tanpa bawa supir cadangan, tapi saya pengen yang matic. Tahun gini nyupir manual ya repot. Mobil saya kan sekarang udah matic. Matic kemudian nanti saya sendiri yang full pegang kayak gitu. Bisa sih manual, malesnya dok gitu. Eh? Dulu punya impian jadi pengusaha bus nggak mas? Iya, 2002 belum deh, sebelum lulus itu atau lupa lah. Pokoknya 2011 saya lulus, nggak jauh dari waktu itu saya gambar sebuah bis lengkap dengan liverinya, lengkap dengan tulisan-tulisannya. Waktu itu masih model terbarunya, baru-barunya Jetbus 1 Adi Putro tuh, yang body HD. Coba scroll ke bawah Facebook saya, Mas Wahid, nanti ada itu. Wujud apa? Bukti bahwa saya tuh sudah menginginkan itu udah dari lama. Sekali lagi tips trik untuk memulai jadi pengusaha transportasi itu siapin modal. Jangan ngomong dulu kalau nggak ada modalnya udah gitu. Lumpuk kese, kumpulkan dulu karena itu pondasi, tanpa itu mentiung kita bangunan. Nabung lah. Nabung kan nggak terlihat. H1 itu apa? Nabung toh. Hmm. Iya, ya makanya itu ngumpulin, cara ngumpulin ya gitu. Oh ya paham. Jadi saya nggak nabung ya teman-teman, uang
uang sedikit itu tak buat kulak apa terus tak jual, ada untungnya tak buat kulak lagi tak jual, kayak gitu terus. Jadi nggak ada uang di tabungan itu, nggak ada. Saya pernah kulak sendal 3 karung tak jual juga pernah. Jadi memang jual beli karena 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan gitu kan. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang kaya kebanyakan ya yang berdagang gitu. Maksudku begitu. Ban selalu stok berapa? Kalau biasanya kita stok minimal 4. Untuk November Desember ini target lagi banyak, kita nggak nyetok karena alhamdulillah sudah baru semua kan. SHD diem-diem sold out mas, banyak yang nawar tapi belum bisa saya lepas karena gantinya belum ada. Jadi yang lain dijual itu kan karena kita permajaan 0 km kan, ceritanya seperti itu. Kalau kalau dijual ya sebenarnya ya asik nih, harga sekarang lagi naik, tapi kita kan perusahaan sewa bukan perusahaan jual beli. Kalau perusahaan jual beli mah ini nambang, tapi kulak lagi nggak boleh karena harganya yang second naik semua sekarang ya. Untuk kasus Basuri kita close ya, nggak ada Basuri Pesona, nggak akan. Kalau pada Red Sea ada yang itu diedit itu Pak Eko tuh supirnya tuh sering buat story Red Sea telolet 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 gitu gitu diedit. Volvo gimana? Volvo bagus, safety 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 feature-nya banyak, ABS, EBS, banyak lah, electric braking system banyak, dan pasti itu akan aman. Mas pengen numpak bis pesona sewa dong. DP Volvo pura wingi mas, DP gopong, jadi nggak ada. Berangkat karena saya sudah bilang ke sales, kalau aku dipanggil sebagai customer, siap-siap kamu kecewa karena aku nggak bakal beli lagi, nggak punya duit. Aku bilang, ya mas datang aja nggak apa-apa. Wes datang. Lebih menguntungkan Mercy apa Hino mas? Dua-duanya menguntungkan ya, sama aja. Bedanya SHD sama MHD yang jelas tinggi bodi pasti beda. Udah itu sih. 3,9 kalau SHD. MHD 3,8 kalau saya tidak salah. Mas kenapa Petronas sekarang nggak ada strobonya? Kamu nanya. Strobo penting nggak penting sih, tapi sudah kami keluarkan aturan resmi terkait pemasangan aksesoris. Kalau kamu mau nanti tak share ya di story, nanti tak share di story. Bagaimana saya membuat panduan untuk teman-teman kru itu kalau mau apa namanya modif. Gitu. Wah ternyata yang komen banyak banget. Pesona kenapa nggak disediain konfigurasi kursi 3x2? Ini penting. Teman-teman harus tahu mau main di mana. Kalau di Semarang, Jawa Tengah lah ya, 2x3 yang nggak bakal laku. Beda kayak di Bogor, di Jakarta itu 2x3, konfigurasi seat 32 itu cocok, 60 seat total itu bisa. Kalau di sini nggak ada yang sewa karena pengen pada nyaman di sini. HS buat travelan untung nggak? Untung banget. Garasi baru belum selesai ya teman-teman, sempat ke pending karena modalnya didistribusikan untuk pengadaan 3 unit 0 km kemarin. Itu bener-bener menguras. Pengalaman ojol mas, lah ini sering saya sampaikan ke istri ya. Andai waktu saya kuliah dulu sudah ada ojol, saya pasti sudah pernah ngerasain ojol, udah pasti itu. Kecuali mas naik akhir tahun WI video kata-kata inspirasi ini lagi nggak menginspirasi saya ini. Saya sendiri lagi mosing ini. Maksudnya mumet nggak bisa ngasih inspirasi gitu. Lebih seneng konten tentang bis atau mobil dan BMI? Sama-sama seneng, tapi memang harus adil. Tapi kadang kalau di bis gitu kita nggak ngerasa konten lama gitu. Main ke main ke garasi syarat bawa sajen apa? Nggak usah bawa apa-apa teman-teman. Bisnya SR3 gimana mas? SR3 cakep banget memang, desainnya tuh parah.
Ingat zoom out masalah mas, ya itu sering tak sampaikan toh. Kok banyak tuh yang tanya tuh kling 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 gitu, sampai nggak bisa baca aku tuh. Saya tuh pelan pelan tuh. Mobil rental aman biar nggak hilang. Makanya saat ngerilis itu hati-hati, pastiin orangnya aman. Caranya ya disurvei gitu kan. Kalau mobil mewah sedikit ya pakai sopir. Lah, supaya bisa tenang seperti itu, unit minimal sudah agak-agak lunas gitu loh. Biar kita nggak terlalu ini. Awal mula usaha bus gimana caranya? Sudah dibikin konten dulu awal-awal ya, caranya seperti itu. Saya jual mobil, saya beli saya beli Tempo gitu. Halo tetangga, Mas Nivan Beki. Total sekarang Pesona ada berapa unit? Ada 7. Kalau dikasih rezeki lebih, milih karoseri Laksana apa di Putra Mas? Belum tahu, nanti kita lihat. Collab sama marketing Pesona om. Marketing Pesona itu diajak makan aja udah nggak bisa. Makanya dia didulang sama istrinya itu. Karena HP-nya dia tuh bunyi terus. Pas nerima tamu, jadi nggak bisa diajak jalan, nggak bisa diajak ke warung sebelah gitu, nggak bisa. Apakah harus semua pakai Alcoa mas? Ya kalau ada duitnya harus. Cuma karena satu pelek tuh harganya mahal. Mas gimana dulu ngadepin Mbak Rita? Ya karena saya ganteng jadi gampang dapetinnya. Anak saya tertawa. Mas kalau bis pakai asuransi itu gimana, menguntungkan apa enggak? Terserah sih. Cuma dulu saya waktu belajar di Brilian itu sama aja jatuhnya. Sama aja. Kalau ada asuransi kita pasti pengeluaran, tapi kalau nggak ada, kita kalau aman ya nggak pengeluaran, kalau kenapa-napa ya pengeluarannya tinggi gitu, sama aja. Tapi itulah kenapa hal tersebut menginspirasi adanya tagline 100% commitment for zero accident. 100%, kami tuh 100% semua berupaya untuk zero accident, zero kecelakaan. Kriteria kru Pesona harus apa? Kuat dan tahan lama pokoknya. Anti anti sambat, selalu happy. Usia nggak masalah. Ada yang Mas kami itu berapa tuh usianya? 40-an 5 ya. Tertua kan dia. Tuh Mas Hamim. Genetis kok. Oke sih ganteng lah, Pak ya. Kalah nih soal nyetel lah baru Mas Hamim tuh. Nonton orang ya, oh di Bali nih orangnya. Ada rencana livery bus Pesona disamakan? Ya, ini kan sudah terlihat polanya sama. Mas Pamungkas, Mas ayo podcast ke podcast antar kota. Besok po, ayo besok. Besok sampai nggak ya? Enggak sih, aman. Ayo, mamaku, WA ya. Mas kalau di home second mau tukar tambah bisa nggak? Bisa dong. Si Mas, kalau trip rame apakah ada penambahan driver dari orang luar kru Pesona? Tidak, sekarang kru Pesona tuh dilebihkan dari jumlah armada. Jadi tenang, nggak, insya Allah nggak ada kru capek karena dilebihkan dari jumlah armada. Red Sea masih unit titipan atau milik 100%? Red Sea itu titipan. Ngedirin buat PO gimana sih? Ini udah tak jawab loh. Nonton vlog di awal tuh. Gimana lahirnya si perintis awal. Nonton. Selain bisnis bus, BMI sekarang buka bisnis apa lagi? Saya sudah nggak mau buka baru, capek tenan. Akhir-akhir ini Jogja terus mas. Jogja, Malang, Bali itu sudah kayak rute harian tuh Pesona. Pasti ada yang ke situ.
Ada rencana unit bus dari sasis Volvo. Rencana ada. Keinginan, Ding. Bukan rencana, keinginan ada. Kalau nggak ada, saya nggak mungkin datang kemarin kan. Kurang kru kabin nggak, Mas? Kalau kurang, sementara cukup karena kita sudah turahi. Kalau mau pakai jasa BMI, DM saya aja. Nanti tak kasih tahu caranya. Ada nomor WhatsApp. Ini udah lama ya kita ya. Garasi pribadi bus sudah selesai belum? Lama, udah setahun. Ngelola rental sampai ngelola bus. Salam dari rental Solo mana tadi? Yang proyek bus gagal karena ya kalau rental mobil kan saya udah lama teman-teman. 2000 berapa tuh? Sekitar 2008, 2007 mungkin. Mas Wahid kenapa lebih ke Laksana daripada ke karoseri lain? Satu, dekat. Kalau dekat tuh jenguknya enak. Yang kedua, harus saya akui desain paling ganteng ya punya Laksana, harus saya akui. Apa? Hah? Gimana? Harus saya akui body paling ganteng ya Laksana. Dan 2016 waktu SR2 launching sampai 2022 6 tahun body Laksana tetap terasa sama-sama SR2 tapi enggak yang berubah-ubah gitu loh. Beda kalau Adiputro misalnya Jetbus 1 kemudian keluar muncul Jetbus 2, Jetbus 1-nya jangan ketinggalan, apalagi dari Setra single glass ke Jetbus 2 double glass itu sudah lewat lagi. Jetbus 2 muncul Jetbus 3, Jetbus 2 wes bosan banget lah melihat gitu loh, tampak tua dan lelah gitu kan. Jetbus 3 pun demikian, keluar Voyager rasanya Jetbus 3 yang selendang itu jadi loh gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang saya perhatikan karena namanya kita juga perusahaan rintisan, brand juga lagi dibangun pelan-pelan. Kalau kayak bis yang gede-gede, kayak bis yang stoknya masih banyak, nggak masalah dia ngeluarin ini. Kalau kita kan harus mengikuti zaman gitu kan, makanya fokus saya yang semula dulu memang model Jetbus saya alihkan walaupun memang itu bukan proses yang gampang, terutama menyadarkan kru bahwa tidak harus satu bodi tertentu gitu kan. Apa sih kelebihannya, ya kita cari kelebihannya, kita aplikasikan ke bodi tersebut, ternyata bisa. 012 ada rencana repaint nggak mas? Masih bagus, sayang kalau di repaint dan biarlah masih kerja dulu. Mas, cara komentar saya dijawab gimana? Ini udah tak jawab nih. Nggak ada caranya. Kalau ada pertanyaan bagus dan pas tak baca. Jadi kalau kalian lihat, kalian bisa lihat nggak ya teman-teman? Ini pertanyaan tuh gini. Ini dibaca langsung dik 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 gitu. Rencana untuk buat web pesona nggak? Jadi nanti tamu bisa lihat jadwal pesona sebelum telepon. Jadi nanti marketingnya tidak terlalu sibuk terima telepon, cuma tanya jadwal dulu. Nggak bisa. Kenapa? Kadang yang tanya jadwal itu belum tentu order. Dia lagi dibuat apa namanya, bahasanya dibuat perang ya, dibuat presentasi. Belum tentu si biro itu memenangkan klien. Akhirnya belum tentu jadwal itu available. Jadi paling enak emang komunikasi lewat WA. Percayalah hal-hal tersebut sudah tak pikirkan. Ini semakin lama kok komentar yang nonton semakin banyak. Meta akhiri kok. Iya. Berikanlah motivasi supaya bangkit dari insiden laka. Itu kalau saya begini, tidak ada satu daun jatuh pun tanpa izin Allah. Maka ketika hal-hal buruk itu menimpa kita, itu juga pasti sudah diizinkan Allah, tapi dengan maksud yang tentu baik gitu. Jadi tinggal nunggu hikmahnya. Omongan gue apik tenan kan kayak terima kasih. Ada niatan pakai karoseri tentrem nggak mas? Pastinya ada ya. Pertimbangan pakai RN itu tenaganya gede, mobilnya enak, udah itu loh. Kalau harga ya sama mirip lah ya. Nah ini nih, seumpama di kaca belakang ada yang nawarin sponsor, ayo kan apakah mau ambil tawaran tersebut? Kenapa tidak? Kaca belakang cuma segitu. Ayo cuan-cuan. Seumpama di kaca belakang mau ada yang nempelin sponsor, mau nggak?
kenapa tidak? Kalau katakan 25 juta sebulan, why not guys? Lumayan buat beli pelek. Garasi baru kapasitas bus berapa? Insya Allah 10. Perkiraan harga mobil bekas turun seperti pandemi apakah akan terjadi 2023? Tidak. Menurut saya tidak. Simpan live-nya ya mas, please. Oke. Mas Wahid, kunci sukses berapa rakaat tahajud sampai mas? Saya nggak pernah sholat tahajud. Mungkin ibu saya yang tahajud nih, atau ibu mertua saya ini, pastinya orang tua kami nih, nggak mungkin saya dan istri apalagi. Alah malah ngorek tahajud. Apa ya? Wah, yang tanya itu. Ini nih, apa ini? Mas kalau ngajak ngopi bareng ada tarifnya nggak? Bukan apa-apa, cuma menghargai kesibukannya mas. Ya kalau ada potensi, kesempatan, opportunity untuk menghasilkan cuan, nggak usah bayar. Saya yang traktir kopimu gitu loh. Ya, Pak? Tapi ya harus ada potensi kesempatan menghasilkan cuan. Saya yang bayar kopinya malah asal. Contoh, mas saya mau, mas tak beliin bis 2 pakai 10 tahun, masuk orang aku nggak datang kan nggak bisa. Misalnya, ya. Mas ini ada uang segini, silakan gue kulak mobil di Om Second, yo saya datang, saya yang traktir. Kalau cuma ngopi ngobrol live aja yang nonton malah orang banyak, 500 orang nonton. 498 nih naik turun. Teman-teman gitu dulu ya, ya tembus 500 nih. Masih nanti. Oh, kata Rita, saya live dulu. Oke. Ngomong apa lagi nih? Boleh kasih masukan mas, minta tolong lagu BMI-nya dibumingkan lagi minimal di setiap videonya konten BMI. Tarif sewa bus Nataru naik enggak mas? Kayaknya enggak ya. Saya nggak menentukan tarif teman-teman. Percayalah saya udah nggak gitu ngurusi bis sekarang. Yang penting branding udah jadi, bus bagus semuanya. Saya balik lagi ke mobil yang sempat saya tinggalkan sebagai prioritas. Harga bus 2023 naik nggak? Naik, karoseri naik, sasis naik, solar naik, sewa nggak naik-naik. Harga ban naik, harga AC naik, harga jok naik, sewanya nggak naik-naik. Lah. Jangan close dulu dong mas, masih perlu info. Oke, info masih, mana nih infonya? Mas kapan hari aku tahu pesona tapi kok logonya beda kayak pesonamu? Ya, ada setidaknya 2 dari pantauan saya yang pakai nama pesona. Di copy sak logo nih, sak fone, tapi logonya dia itu P-nya itu dikasih bawah garis gini untuk kamuflase. Untung livernya nggak sama, tapi setidaknya monggo. Tapi kalau ada apa-apa dengan mobil itu bukan punya saya. Emang. Tapi ya, saya akui kita berhasil loh desain logo ya kan. Milih font itu apa ya? Lupa aku. Yang font itu tak temukan hamin 1 jam sebelum ngecat. Berisik tuh. Hamin 1 jam sebelum ngeset. Filosofi dari font itu adalah selain keramat apa ya? Pokoknya keramat gitu, kuat banget karakternya gitu. Lah kalau logonya agak jauh saya desainnya, memang semalam saya dengan Divre CG itu desain livery, saya bayar murah banget itu logonya, tapi logonya berhasil. Liverynya itu memang bongkar pasang. Livery itu sampai 2 minggu saya dengan Anas Livery untuk membuat
burung yang belakangnya krembiak-krembiak soft tapi kepalanya fokus itu. Kemudian livery yang spesial 2 tahun ini Wahyu Art siapa gitu, saya lupa, WhatsAppnya tak simpen. Jadi livery besok livery akan kembali ke livery awal lagi. Jadi ini special edition 2 unit tok. Sudah ada hakinya, itu logo semua. Nama Pesona mulai banyak yang pakai. Kemarin ketemu juga namanya Pesona Jaya, bukan punya Mas Weci. Pesona Jaya ini kalau nggak salah beli punya bekas kita yang hijau. Dibeli Pesona Jaya. Fone Pesona Jaya gitu. 05. Emang dia namanya Pesona Jaya atau akhirnya dikasih Pesona Jaya gitu. Nggak tahu. Itu dibeli Rodoh dijual lagi di situ. Kalau ambil mobil di Home Second untuk dijual lagi, apakah dapat harga spesial atau bagaimana? Kami di Home Second mati-matian nahan harga supaya nggak mahal. Lihat tuh harga-harga Home Second tuh. Kalau pulaan kami sendiri itu murah. Kalau titip jual baru mahal. Titip jual tuh kan kadang yang kurang bagusnya sistemnya adalah harga anut yang nitip. Harusnya harga anut kita. Gitu. Mobil bekas rental layak nggak mas untuk mobil pertama? Ngapain nggak mobil bekas rental 5 tahun dijual? Nah ini loh, ada pertanyaan yang diulang ini. Persentase dari dana sewa rental berapa persen untuk operasional, berapa persen untuk diambil sendiri untuk keuntungan? Aduh, ini kalau persentase gitu tanyain ke Mbak Rita deh. Tapi setidaknya untuk saat ini Pesona sih kita belum ambil keuntungan ya, kalau dibilang begitu. Operasional secukupnya, dihemat-hemat tapi secukupnya. Sisanya adalah di keep untuk di pengembangan gitu. Sampai sekarang kita belum ambil keuntungan dari Pesona, belum bisa untuk makan gitu. Belum bisa buat gaya hidup. Buat gaya-gaya nggak bisa kata dia nih. Karena saya belum ambil apapun gitu. Angel ya, angel. Apakah ada orang yang cuma tanya harga sewa bus tapi nggak sewa mas? Kurang tahu kalau ini marketing yang menghadapi. Cuma menurutku kalau dia tanya harga sewa berarti memang dia ada keinginan untuk sewa, ada keperluan untuk sewa. Lampu LED bis yang terang dan agak murah mas. Kami saat ini pakai Leman LED. Bisnis kuliner nggak bakat pasti. Untungnya banyak padahal. Saya pernah tuh sama Rita borongi catering untuk acara-acara tour tuh, nasi box, nasi kotak itu lumayan ya sih. Tapi kesel, capek. Depresiasi harga antara Mercy dan Hino lebih banyak mana mas? Mirip-mirip ya. Tapi untuk saat ini malah menguntungkan dua-duanya tuh. Beli secondnya malah mahal untuk saat ini. Mas berarti awal mula modalnya itu duitnya muter terus. Misal ada uang berapa dibeliin barang buat dijual lagi. Iya betul. Kita nggak ada tabungan. Bahkan sampai sekarang pun nggak ada tabungan saya. Nggak ada yang ngompor-ngompori saya beli bis atas ke ini sendiri. Nggak mau nyoba pakai Scania mas. Kalau ada 360 murah saya mau. Murah dan sehat, kilometer rendah saya mau. Tahun depan tapi tahun depan. Ini lagi pucet nih, lagi hari-hari pucet. Tarif sewa bus dihitung dari mana mas? Banyak faktor. Kalau one day gitu jarak dan jarak ya kalau one day. Artinya Jogja Kota beda dengan Jogja Gunung Kidul. Artinya Solo Tigo Semarang beda dengan Semarang Wabong atau Semarang Cirebon one day jarak. Tapi kalau untuk yang Bali gitu namanya overland atau bahasanya sih overland tapi saya tidak tahu itu apa. Long trip lah ya. Itu ada tarif flat per hari. Jasa cariin mobil impian berapa persen? Mobil impian kalau dihitungnya berapa persen nggak jadi. Makanya itu kita flat, mau mobilnya harga 1 miliar maupun harga 30 juta, tarif kami tetap sama. Dan itu nggak banyak, nggak tinggi. WA atau DM kalau mau tahu.
16 itu. Satu bus balik modal berapa tahun? Untuk baru kita belum menyimulasikan. Nanti coba tak buat simulasi ya. Tapi kalau bekas kemarin sih 3-4 tahun udah balik. Kalau bekas dan serame ini gitu. Tapi kalau baru payah. Bekas eh, bekas di harga corona nih. Versi perawatan gampang Mas dari Hino. Ini tanya apa ngasih tahu ya? Seumpama ada rezeki milih Scania tahun 2015 atau Hino 2019. Hino 2019. Kenapa bus pesona nggak ada toilet? Karena wisata, nggak ini toilet gitu. Kalau akap baru toilet. Kalau untuk merintis perusahaan mending medium bus tapi baru atau big bus tapi bekas. Big bus tapi bekas. Ada rencana buka usaha apa lagi Mas ke depannya? Nggak ada, ini cukup cuape. Lihat bakat itu caranya gimana Mas? Oh ya, lihat bakat itu saya ada pengalaman tes Stephen namanya. Stephen, STIEFIN. Kalian bisa cari agen Stephen terdekat. Jadi di scan gini nanti ketahuan kesehatan kita itu yang paling lemah di organ mana, sifat kita bagaimana, karakter kita bagaimana, kelebihan kita di bidang apa itu ada semua. Murah lah untuk kelas gitu. Biaya operasional Mercy sama Hino besar mana? Belum kelihatan semua karena baru semua. Perkiraan bus yang keluar untuk akhir tahun keluar apa nih? Jadwal kami Nataru lumayan, tapi masih ada sisa di akhir tahun yang kalau saya amati kenapa nggak seperti biasanya untuk akhir tahun karena di tanggal anak-anak masuk di tanggal berapa ya? Masuk sekolah kok mepet tanggal satunya itu loh. Yang saya mumet tuh. Ya kan? Coba bayangin. Tanggal 2 itu masuk. Tanggal 3 tanggal 3 itu masuk tuh. Ya piknik jur piye gitu kan. Karena pertanyaannya sudah diulang-ulang, saya izin akhiri sampai sekarang. Sudah hampir sejam kita ngobrol. Kalau ada pertanyaan atau apa silahkan sampaikan di IG, di DM. Semoga kalaupun saya tidak menjawab sendiri pasti tak kasih nomor orang yang bisa menjawabnya. Itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan salah kata, salah ucap yang saya sampaikan di live hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, meluangkan waktu untuk bersama-sama kita diskusi melalui live IG sore ini. Semoga tidak lama dari sini, dari tanggal sekarang ini kita bisa live lagi. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat bagi teman-teman yang sedang akan istirahat dan bagi teman-teman yang lembur. Saya doakan insya Allah halal berkah dan selamat dalam bekerja. Tetap utamakan beribadah kepada Tuhan karena ini sudah zaman akhir. Bekal akhirat tetap diutamakan. Teman-teman terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.